Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi Stekom semuanya. Kita ketemu lagi di kuliah sesi yang ke-12. Kuliah sesi yang ke-12 untuk akuntansi keuangan lanjutan 1, sesi yang ke-12. Ya, sesi yang ke-12 saat ini seperti luar biasanya ya, kita sudah cukup jauh ya melambah ke sesi yang ke-12. Ya, kalau ada yang bingung, butuh diskusi, butuh apa, boleh ya, japri Pak Beni, buat nama itu ya. Kalian dari kuliah kelas apa, masalahnya di mana ya. Pak Beni siap bantu kalian. Oke, nomor WA-nya Pak Beni 0821 4103 0657. Ulang ya. 0821 4103 0657. Kuliah sesi ke-12 ini tidak henti-hentinya ditemani seorang ibu yang sangat cantik ya, sangat cantik, sangat sangat pintar ya, dan praktisi yang juga jenjang karir sangat baik gitu ya. Kita sambut Bu Frida Yani. Apa kabar Bu Frida? Apa kabar, Mbak? Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Waduh, malah Bu Frida yang ngatin Pak Beni. Pak Beni selalu lupa di sini. Ya, minta maaf ya teman-teman. Pak Beni sapa dulu kalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bu Frida hari ini cukup happy ya di sesi ke-12 ini. Kenapa? Karena salah satu hobinya Bu Frida itu bermain go-kart ya. Go-kart ini kebetulan buka nih di samping apartemennya Bu Frida ya. Apartemen Bu Frida ini di sampingnya ada mall di Jakarta ya, di Jakarta Barat. Jadi Bu Frida sangat hobi main go-kart. Sebelumnya hobi main badminton bulu tangkis masih, dan sekarang hobi main go-kart. Luar biasa Bu Frida. Gimana kesan-kesan Bu Frida selama ini bermain go-kart? Bu Frida seru atau menyeramkan? Seru, Pak. Waduh. Hah? Waduh, seru. Berarti cita-cita Bu Frida menjadi pembalap ya? Iya sih, nggak kesampaian. Waduh. Waduh Bu Frida ternyata cita-citanya bukan hanya bermain badminton atau bulu tangkis, tapi juga sebagai pembalap go-kart. Waduh, luar biasa Bu Frida ya, punya mental ya yang sangat luar biasa Bu Frida. Kita akan mulai kuliah sesi ke-12 ini. Kuliah sesi ke-12 ini banyak ilustrasi-ilustrasi Bu Frida. Ya, banyak ilustrasi-ilustrasi, banyak contoh-contoh. Minta tolong Pak Beni, Bu Frida tolong sampaikan ya, pelan-pelan saja sampaikan ke teman-teman mahasiswa-mahasiswi, bertahap pelan-pelan. Bagi teman-teman yang sudah paham, ya anggap ini sebagai review ya, pengulangan itu tidak ada yang salah. Tapi bagi yang belum paham, ini adalah kesempatan kalian untuk paham. Kalau memang kalian belum paham di akuntansi keuangan sebelumnya, ya ini kesempatan kalian untuk paham. Nanti Pak Beni di kuliah sesi ke-12 ini hanya pendalaman di poin-poin tertentu saja ya. Untuk ilustrasi nanti banyak dibantu oleh Bu Frida ya. Oke, di sini Pak Beni memulai kuliah sesi ke-12. Silakan Bu Frida. Iya, Pak. Bentar, Pak. Belum Oke. selesai. Nah, saya lanjutkan ya untuk ilustrasi simple sistem double entry. Ini ada yang pertama adalah pemilik menginvestasikan 40.000 USD yang ditukar dengan saham biasa. Jadi asetnya di sini kan asetnya bertambah 40.000. Aset bertambah berarti di sesi debit. Kita isi di aset plus 40.000. Sedangkan untuk dengan saham biasa itu kan berarti menambah modal ya. Berarti di sisi ekuitas. Berarti di sini kita bisa lihat menambah ekuitas plus 40.000 juga. Jadi kan sudah Oke. seimbang antara debit dan kreditnya. Oke. Nah, kalau secara jurnalnya nanti
Izin masuk dulu ya Pak Bu Frida ya. Izin Ya, Pak Beni masuk ya. Ya, kalau secara jurnalnya nanti ini adalah Pak. Nah, jurnalnya adalah jurnal entry-nya ya, bank bertambah sebesar 40.000 USD di debit ya. Di kreditnya ekuitas setoran modal awal bertambah 40.000 di kredit. Nah, loh kok lari ke bank Pak Beni? Ya kalau uang di store itu kalau nggak lari ke bank terus lari kemana? Uangnya di store larinya ke kas Pak Beni. Ya kalau ke kas ya boleh. Kas di debit 40.000. Ekuitas di kredit bertambah 40.000. Gitu ya. Kira-kira kalau secara jurnal entry-nya nih. Ingat ya. Bertambah di debit. Ya kan banknya bertambah 40.000 uangnya kan ya. Ekuitas itu bertambahnya itu di kredit. Jadi kreditnya ekuitas 40.000. Ingat harus balance ya. Bank sama ekuitas harus balance. Oke, lanjut lagi Bu Fred. ya Pak. Nomor 2, Mm-mm. mengeluarkan kas 600 USD untuk gaji sekretaris. Berarti ini kan mengeluarkan di sisi bank. Wah, banknya keluar 600 US. Berarti aset minus 600. Di sisi ekuitasnya, jadi beban beban gaji ya, beban gaji eh, bertambah 600 di kreditnya. Berarti ekuitasnya minus 600. Oke, Pak ini masuk secara jurnal ya. Ya, Jadi kalau secara jurnalnya adalah, ingat, kan kasnya keluar membayar gaji. Ingat kata kunci keluar, keluar, keluar itu dikredit ya. Jadi kasnya dikredit, keluar kasnya keluarkan, kasnya dikredit, keluar kas dikredit, beban gajinya di debit. Kan mencari balance. Ya kan, beban gaji di debit, kasnya dikredit. Kenapa kas dikredit? Karena dia keluar. Nah, itu loh poinnya tadi ya. Jadi jurnalnya kalian kebayang, persamaan dasar akuntansi pun sudah dijelaskan juga oleh Bu Frida pun kalian kebayang itu loh. Oke, lanjut Bu Fred. Pelan-pelan ya kita Bu Fred. ya Pak. Hmm. Eh, yang nomor 3, membeli peralatan membeli peralatan kantor seharga 5.200 USD dengan mengeluarkan wesel bayar 10%. Jadi ini mungkin DP ya. Ya, ya, ya. Wesel Semacam bayar itu. 10%. Jadi asetnya peralatan kantor inventarisnya bertambah 5.200. Tapi karena wesel bayar itu berarti kan hutang ya Pak. Berarti Betul. posisi hutangnya bertambah 5.200. Itu Pak. Oke, thank you Bu Fred. Jadi jurnalnya adalah bertambah di mana teman-teman? Di debit. Keluar di mana? Di kredit. Kenapa keluar di kredit? Karena keluar itu harus depannya K. Kredit harus depannya K. Nah, tangkap ini dulu ya. Supaya teman-teman jangan jangan terlalu banyak menghafal nanti ya. Membeli peralatan, berarti kan peralatan bertambah dong, masuk kan? Nah, peralatan di debit. Nah, wesel bayar itu di kredit, lawannya kan? Sehingga balance dia punya jurnal. Wesel bayar ini kalian tahu apa teman-teman? Ya benar kata Bu Frida ya. Ini semacam apa ya? Jadi kita belum bayar. Jadi kita kasih dulu semacam cek lah ya, cek yang belum jatuh tempo untuk dipegang gitu loh. Nah, ya sama juga utang kan. Nanti kalau sudah cek itu sudah cair, barulah utangnya kita lunas. Cek cek ya, cek mundur lah. Semacam giro mundur ya, semacam giro mundur. Jadi bukan cek tunai ini. Semacam giro mundur yang baru cair itu mungkin sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian ya. Otomatis kan masuknya ke utang dong. Karena kan kita belum bayar, jadi jatuh di utang gitu loh ya. Nah, ini poinnya di sini. Oke, sip ya. Pelan-pelan lagi, Bu Fred. Iya Pak, sebentar. Nomor 4. Nomor 4 yaitu menerima kas 4.000 USD atas jasa yang diberikan. Berarti kalau menerima kas berarti kan banknya bertambah 4.000 USD di posisi aset. Kemudian pendapatan bertambah di sisi ekuitas 4.000 USD. Itu Pak. Oke, setuju, Bu Fred. Jadi menerima uang, berarti
kalau menerima uang masuknya di mana uang tadi? Masa masuknya di kantong sendiri? Kalau masuk di kantong sendiri namanya korupsi. Masuknya pasti ke bank kan, nerima uang kan. Nah, bank kita bertambah nggak? Bertambah Pak Beni. Kalau bertambah, bank bertambah itu di mana? Di debit. Ya kan, bank bertambah di debit. Makanya bank di debit. Ya kan? Pendapatannya di kredit supaya balance. Nah, sesimpel itu ya cara nangkap jurnalnya. Bagi teman-teman yang paham dengan cara yang lain, waktu sebelum akuntansi keuangan lanjutan satu ini, nggak ada yang salah. Pak, saya lebih paham dengan cara dosen sebelumnya menjelaskan. Silakan ya. Itu sah saja. Nggak ada yang salah. Tapi bagi teman-teman mahasiswa yang tidak paham di akuntansi keuangan sebelum ini, mungkin dengan cara pendekatannya yang disampaikan saat ini, kalian bisa paham ya. Puji Tuhan. Oke. Cara belajar itu macam-macam teman-teman. Jadi cara belajar itu tidak mesti satu cara gitu loh. Bisa banyak cara. Yang penting kalian paham. Jadi tidak ada cara yang lebih baik. Cara dosen A, dosen B, dosen C atau praktisi A, B, C nggak ada yang lebih baik. Tapi yang penting kaliannya yang harus paham, bukan caranya yang bagus. Ya, bukan dosennya atau praktisinya bukan. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya pendekatannya ya. Ada yang pakai pendekatan gini, kalau pendapatan dan beban itu akun nomor 4, nomor 5 ya. Pendapatan itu bertambahnya di kredit, harus dihafalin. Ya silakan aja kalau memang suka kayak itu. Tapi kalau Pak Beni lebih sukanya ya itu tadi, kalau bertambah uangnya masuk, masa uang masuk ke kantong? Kalau uang masuk ke saku kita ya korupsi lah. Uang masuk itu ke bank gitu kan. Nah, lalu ke apa namanya? Otomatis bank bertambah di debit. Ingat bertambah kan pasti debit. Kalau keluar pasti di kredit gitu. Kalau kurang itu di kredit gitu ya. Oke, Pak Fred, lanjut lagi. Ya, Kak. Lanjut nomor 5. Membayar liabilitas jangka pendek sebesar 7.000 USD. Berarti banknya keluar 7.000 Hmm. USD, posisinya di debit. Hutangnya berkurang di posisi kredit 7.000, Pak. Pak Beni koreksi ya Bu Fred. Ini mungkin typo dari seratnya Pak Beni nih Pak Bu Fred. Minta maaf Bu Fred. Jadi pada Oh, saat kita membayar utang, ini salah Pak Beni nih Bu Frida. Pak Beni yang typo nih. Makanya tadi Bu Frida pas bacakannya agak ragu kan. Ini typo di Pak Beni. Jadi gini, kalau kita bayar utang pakai apa? Pakai pakai uang bank kan? Uang bank kita keluar kan? Iya, uang bank kita keluar. Nah, maka bank itu dikredit. Utangnya di debit. Ingat ya, uang keluar ya, bayar utang nih, uang keluar. Uang keluar keluar tuh dikredit. Maka banknya dikredit, debitnya utang. Nah, ini Pak Beni mohon maaf ya sama Bu Frida. Tadi Pak kayak Bu Frida tadi agak tersendat-sendat bacanya gitu ya, menjabarkannya. Ini kesalahan dari Pak Beni, Bu Frida. Oke, Bu Frid, lanjut. lanjut nomor 6. Mengumumkan dividen tunai sebesar 5.000 dolar. Berarti liabilitasnya bertambah 5.000 dan di modal minus 5.000. Betul, betul. Jadi kan bertambahnya gitu kan ya. Kita umumkan nih, kita umumkan loh ya akan ada bagi dividen. Kan baru pengumuman, belum dicairkan dividennya kan. Nah, kalau belum dicairkan dividennya, berarti kita sudah umumkan, maka kita sudah punya kewajiban nih untuk membayar. Ya kan kita umumkan, kita punya kewajiban untuk membayar, tapi kita belum membayar nih, maka namanya utang. Sehingga utang itu di kredit, dividen itu di debit. Ya kan? Tapi kalau kita bilang kita mau bayar dividen, maka di kreditnya bukan utang. Di kreditnya itu adalah bank. Karena bayar dividen pakai uang, bukan pakai daun kan. Makanya banknya di kredit, keluar. Tapi kalau hanya baru sebatas pengumuman, belum dicairkan, masuknya ke utang dulu. Karena kita sudah punya kewajiban harus membayar. Kita sudah umumkan kok. Masa nggak membayar sih gitu loh. Gitu ya, teman-teman ya. Lanjut, Bu Fred.
Selanjutnya adalah mengonversi liabilitas jangka panjang sebesar 80.000 menjadi saham biasa. Jadi Hmm. hutangnya minus 80.000 berubah menjadi modal plus 80.000. Ya, jadi secara jurnalnya adalah apa? Utang jangka panjang itu di debit, modalnya di kredit, ya. Modal di kredit tuh. Modal di kredit, utang jangka panjangnya di debit ya, teman-teman. Oke ya, itu poinnya. Oke, lanjut dulu, Bu Fred. Yang kedelapan, membayar 16.000 untuk membeli mobil pengantar. Jadi banknya posisi berkurang 16.000. Setelah itu investasi di mobil bertambah 16.000. Sama-sama di posisi aset. Gitu, Pak. Betul, betul Bu Frida bilang. Jadi kalau secara jurnalnya mobil itu di debit, bank itu di kredit karena keluar, uangnya keluar untuk beli mobil. Jadi aset tetapnya itu mobil, aset bergerak lah ya, aset tetap bergerak yaitu mobil di debit. Nah, kreditnya itu bank keluar. Nah, itu dia tadi. Oke, Bu Fred. 8 contoh nih ya. Ya, nextnya, nah ini Pak masuk Pak, laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Next, slide terakhir ya Pak. Struktur kepemilikan perusahaan menentukan jenis akun yang merupakan bagian dari ekuitas. Ada dua, perorangan atau persekutuan. Akunnya modal, akun modal atau akun privé. Kalau perseroan itu modal saham, premi saham, dividen, dan saldo laba, Pak. Betul. Betul, Bu Fred. Karena kalau kita buka perorangan atau CV, itu sebenarnya akun modal sama privé. Jadi kalau pengambilan uang itu nama privé. Tapi kalau PT, perseroan terbatas, dia terdiri dari lembaran saham-saham perseroan. Ya kan? Nah, pengambilannya namanya dividen. Nah, itu itu beda naming ya, beda makna nih. Kalau perseroan terbatas itu pasti kepemilikannya itu lebih dari satu. Kalau perorangan ya satu orang namanya ya dia punya sendiri gitu loh. Nah kalau diambil sendiri ya itu namanya privé. Tapi kalau diambil dari sisi perseroan terbatas namanya dividen gitu ya. itu itu kita harus paham di situ. Jadi jangan bingung kalau privé apa. Beda ya Pak Beni privé sama dividen. Beda kalau PT pakai dividen, kalau privé pakai perusahaan perorangan. Gitu loh Bu Fred. Teman-teman semuanya. Ya, Pak. Oke, selesai Bu Fred. Ya, Pak. Oke, Pak Beni tutup ya untuk kuliah sesi ke-12 kita ini. Tadi cukup reviewnya Pak Beni rasa ya. Tinggal kalian dengar lagi aja berulang-ulang ya. Kuliah sesi ke-12 ini Pak Beni akhiri. Ya, tetap semangat ya teman-teman, tetap jaga kesehatan selalu. Cuaca kurang menentu ya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Dan catat nomor WA Pak Beni ya, 0821 4103 0657 0821 4103 0657. Itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ada apa-apa silakan japri langsung ke Pak Beni. Mencantumkan nama gitu ya, kelasnya dan bilang dari Stekom saya butuh solusinya apa itu dari Pak Beni ya. Oke, tetap sehat selalu nih buat teman-teman semuanya, apalagi buat Bu Frida nih, cuaca di sana selalu mendung kata Bu Frida. Masih mendung Bu Frida cuacanya di akhir kuliah sesi ke-12 ini? Masih, Pak. Waduh, mendung terus nih. Enak buat tidur. Masih, Nah, Pak. kalau sudah belajar sampai kuliah sesi ke-12 ini, udah paham, boleh istirahat ya. Oke, sampai ketemu di kuliah sesi ke-13 selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya Bu Frida. Thank you ya. Bye-bye.